Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tentunya patut senantiasa kita panjatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah ruahkan nikmat dan karunia kepada kita. Utamanya pada hari ini kita mendapat nikmat yang amat besar, yakni nikmat iman Islam dalam keadaan sehat dan afiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Jami' As-Salafiyah dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat ibadah Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya sejak akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan yang mulia karena dilahirkan pada bulan tersebut makhluk yang paling mulia, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut pada kesempatan yang singkat ini kita mengingat kembali, mempelajari dan merenungi suri teladan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya banyak sekali contoh-contoh dari beliau yang patut dan wajib kita tuti, kita contoh menjadi untuk kehidupan kita, selamatkan kita di dunia dan akhirat. Salah satunya sesuai dengan waktu dan tempat yang kita berada sekarang ini, secara singkat kami akan mengungkapkan salah satu kemuliaan Rasulullah. Akhlak Rasulullah adalah beliau adalah seorang yang pemaaf. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa dari Abdullah Al-Jadali, beliau bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau bertanya, apakah akhlak Rasulullah atau bagaimana akhlak Rasulullah? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab bahwa Rasulullah bukanlah orang yang keji, orang yang suka kekejian, bukan orang yang suka berbicara keras di pasar-pasar, berteriak-teriak. Malah beliau adalah orang yang sangat pemaaf. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa akhlak Rasulullah merupakan orang yang pemaaf, makhluk yang sangat pemaaf. Banyak hal kejadian yang dapat kita baca, kita saksikan melalui tulisan-tulisan para ulama bahwa beliau memang sangat pemaaf. Di antaranya ketika Fathu Makkah, beliau begitu besar hati, tidak lagi mengingat kekejian, kekerasan, hinaan yang dilakukan oleh kufar Quraisy. Begitu Islam semakin jaya di Madinah, semakin banyak pengikutnya, semakin besar tentaranya. Lalu karena kesalahan kufar Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaibiyah, umat Islam kemudian memasuki Mekah dengan membawa 10.000 pasukan, 10.000 kaum muslimin yang ingin ke Mekah. Kemudian orang-orang Mekah, orang kufar Mekah merasa ketakutan karena jumlah mereka semakin sedikit. Semakin banyak umat Islam, mereka semakin sedikit, dan ini membuat mereka ketar-ketir. Terutama Abu Sufyan, beliau pimpinan kufar Quraisy, mereka sangat ketakutan sekali. Tetapi apa yang Rasulullah katakan? Rasulullah katakan, barang siapa yang masuk ke Ka'bah mereka aman, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Maka sangat girang sekali si Abu Sufyan, dikatakan demikian. Padahal kalau diingat-ingat kembali
begitu sakitnya hati Rasulullah oleh kufar Quraisy ini. Yang kedua, bahwa memaafkan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Hendaklah engkau jadi pemaaf dan perintahkanlah orang berbuat baik, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dari kedua ayat hadis dan ayat Al-Qur'an ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa sifat pemaaf ini merupakan sifat perintah Allah dan sifat yang mulia dari junjungan kita. Nah, bahwa apapun yang Allah sampaikan, apapun yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan dan yang Rasul anjurkan serta yang Rasul contohkan, pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung kebaikan-kebaikan. Demikian juga sifat pemaaf ini. Nah, kebaikan apa yang didapat dari orang yang memaafkan? Kebaikan ini bersifat dunia dan akhirat. Di akhirat insya Allah orang yang memaafkan akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. As-Surah 40. Barang siapa, setiap kejahatan itu balasannya adalah kejahatan yang setimpal. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, fajruhu 'ala Allah, maka ganjaran pahalanya ada di tangan Allah. Artinya ganjaran pahalanya begitu besar yang tidak diberitahukan oleh Allah SWT. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yang kedua, bahwa orang yang memaafkan, orang yang pemaaf akan masuk surganya Allah SWT. Bagaimana dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 134, yang 134 itu dikatakan, alladzina yunfikuna bis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Nah, ayat sebelumnya mengatakan bahwa barang siapa yang bersegera berbuat kebaikan, memperoleh ampunan Allah, akan diberikan surganya Allah yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat pemaaf ini merupakan karakter orang-orang yang bertakwa, dan otomatis kalau kita mampu memaafkan orang lain, maka insya Allah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa memaafkan ini juga punya akibat yang baik buat orang yang memaafkan, baik secara fisik maupun psikis, zahir dan batin. Fisik kita bisa menjadi sehat kalau kita mau memaafkan. Sebaiknya kalau kita tidak memaafkan, kita menahan rasa sakit kita ketika kita berhadapan dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain dan orang lain menyakiti kita. Kemudian kita tahan rasa sakit itu, kita tidak bebaskan rasa sakit itu, akan menjadi penyakit buat kita. Banyak sekali jurnal-jurnal kesehatan mengatakan bahwa sakit jantung bisa disebabkan oleh adanya sakit hati. Itu juga asam lambung naik karena ada pikiran-pikiran yang tidak sehat, energi-energi negatif di dalam hati kita, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita teliti lebih lanjut, bahkan ada laporan penelitian bahwa puasa itu menyehatkan. Sebagaimana Nabi katakan, summu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Itu terbukti di zaman sekarang ini, di abad ke-21 banyak penelitian menunjukkan hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana bagi manfaat buat psikis kita? Kata Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah, maaf itu berasal dari bahasa Arab al-afu, yang artinya menghapus. Jadi memaafkan artinya menghapus. Kemudian ada seorang psikolog muslim bernama Fuad Nasori juga mengatakan bahwa memaafkan berarti kita melepaskan, menghentikan
rasa dendam kita, rasa benci kita, kemudian rasa amarah kita, dan rasa sakit kita. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, mungkin kita disakiti, dibentak atau dicaci maki di depan orang, itu akan timbul rasa sakit hati. Kalau kita mampu memaafkannya, insya Allah mungkin ini menjadi kesehatan mental buat kita. Tapi sebaliknya, bila kita menahannya akan menjadi penyakit buat fisik kita. Dan juga buat mental kita, ini akan menjadi terus bergulir menjadi penyakit yang berbahaya yang tidak sembuh-sembuh. Banyak kita saksikan bahwa ada orang yang sakitnya nggak sembuh-sembuh, bisa jadi karena pikirannya tidak bersih, hatinya tidak bersih. Maka memaafkan orang lain bisa membersihkan hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya banyak lagi hal-hal yang dapat kita raih kalau kita bisa memaafkan. Sekarang bagaimana caranya kita bisa memaafkan orang lain? Karena orang yang berhati besarlah yang bisa memaafkan orang lain, yang mudah memaafkan orang lain. Ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Memang mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Barangkali kita bisa, oh saya maafkan kamu, belum tentu dia bisa melepaskan apa yang ada dalam hatinya, di dalam dadanya. Karena itu kalau kita perhatikan, maka baiknya kita terus meningkatkan iman dan tauhid kita kepada Allah SWT dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita, yaitu dengan meningkatkan kualitas sholat kita, kualitas puasa kita, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada Jumat siang ini. Kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan manfaat buat kami, terutama buat kita semua. Inna sanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin misluha wa man afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma zahara minha ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyyika ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa 'ali kalimatika bi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhzul man khazanal muslimin. Allahumma ahlikil yahud wan nasar wal kafarah wal musyrikin. Allahumma aminna bi durina wa aslih wa ulata umurina waj'alillahumma walayatana fihinna khafaka wattaqak. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wal riba wa zina wa zanazila wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha ma batan an baladina hadha khasah
وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.